Pernahkah engkau merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hidup masih berjalan di tempat? Seakan ada dinding tak terlihat yang menahan setiap langkah, setiap doa, setiap impian. Padahal jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan. Sebuah energi yang selama ini tertidur, menunggu untuk diingat kembali. Video ini bukan sekedar kisah tentang rezeki, tetapi perjalanan menembus lapisan energi yang membentuk realita. Di sini engkau akan menemukan 6 cara gila. Bukan gila karena kehilangan nalar, melainkan gila karena berani menembus batas logika dan menyentuh ruang di mana hukum semesta bekerja dalam keheningan yang agung. Dengarkan dengan hati yang terbuka, biarkan setiap kalimat menyentuh kesadaranmu yang terdalam. Karena jika engkau siap, kata-kata ini tidak hanya akan menggetarkan pikiranmu, tetapi juga menyalakan pusat energimu yang selama ini tertidur. Sebelum kita mulai perjalanan besar ini, beri tanda bahwa engkau siap menerima kekayaan, kedamaian, dan kelimpahan hidup tanpa batas dengan tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Sebagai simbol keselarasan, sebagai getaran kesiapan, dan sebagai isyarat bagi semesta bahwa engkau siap menjadi magnet rezeki yang sesuai. Bagian pertama, menyadari diri sebagai energi yang hidup. Pernahkah engkau berhenti sejenak di tengah dunia yang riuh, hanya untuk mendengarkan denyut yang tak bersuara di dalam dadamu? Itulah tempat di mana segala sesuatu bermula. Titik hening yang menyimpan rahasia besar tentang siapa dirimu sebenarnya. Engkau bukan sekadar tubuh yang berjalan di atas tanah, bukan hanya nama yang ditulis di kartu identitas. Engkau adalah simpul cahaya yang berdenyut di antara miliaran frekuensi semesta. Engkau adalah percikan kecil dari kesadaran universal yang menari dalam bentuk manusia. Segalanya tanpa terkecuali adalah energi. Pohon, batu, udara, bahkan pikiran yang lewat di benakmu, semuanya bergetar dalam tingkat yang berbeda. Dan di antara semua getaran itu, engkaulah makhluk yang diberi anugerah tertinggi, kesadaran untuk memilih getaran mana yang ingin engkau pancarkan ke dunia. Disitulah keajaiban dimulai. Ketika engkau mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang mengejar sesuatu di luar diri, melainkan tentang menata arus energi di dalam diri agar serasi dengan denyut semesta. Sebab yang datang kepadamu bukan apa yang engkau kejar, melainkan apa yang serupa dengan getaranmu. Semesta tidak pernah salah alamat. Ia hanya menanggapi frekuensi yang engkau pancarkan, dan selama engkau hidup dalam keraguan, semesta menampakkan lebih banyak alasan untuk ragu. Namun ketika engkau mulai percaya, bahkan tanpa alasan logis, semesta pun bergerak dengan lembut untuk menegaskan kepercayaan itu. Kekuatan terbesar dalam hidup ini bukan pada otot yang menahan, bukan pada kepintaran yang menghitung, melainkan pada kemampuan untuk menyadari. Menyadari setiap tarikan napas, menyadari getaran yang mengalir saat engkau berbicara, menyadari perasaan yang muncul bahkan sebelum kata terucap. Kesadaran adalah cermin tempat energi mengenali dirinya sendiri. Saat cermin itu bersih, cahaya menembusnya tanpa hambatan. Saat ia berdebu oleh penyesalan dan ketakutan, cahaya pun terpantul kacau dan menciptakan bayangan yang kita sebut masalah. Maka, cara gila pertama untuk mengubah energi menjadi magnet rezeki adalah menyadari diri sebagai energi yang hidup. Mulailah dari kesadaran yang paling sederhana, bahwa setiap pikiran adalah doa, setiap emosi adalah gelombang, dan setiap tindakan adalah gema yang akan kembali kepadamu. Hentikan pencarian di luar, dan arahkan mata batinmu ke dalam. Dengarkan bisikan halus yang mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ada, bahwa engkau tidak sedang kekurangan, engkau hanya belum membuka tangan untuk menerimanya. Ketika engkau benar-benar menyadari dirimu sebagai energi, engkau berhenti memaksa dunia tunduk pada kehendakmu. Sebaliknya, engkau menata dirimu agar seirama dengan denyutnya, dan tiba-tiba, hal-hal yang dulu terasa berat mulai menjadi ringan. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka tanpa suara. Apa yang dulu tampak jauh kini perlahan mendekat. Kesadaran adalah awal dari segalanya. Ia adalah benih dari segala keajaiban yang ingin engkau tanam di taman hidupmu. Jadi diamlah sejenak malam ini,
Tarik napas panjang, dan rasakan tubuhmu sebagai bagian dari tarikan napas bumi. Rasakan darahmu berdenyut bersama irama bintang-bintang. Rasakan bahwa engkau tidak pernah terpisah dari apapun. Engkau bukan pengunjung di semesta ini. Engkau adalah bagian dari denyut nadinya yang tak berkesudahan. Saat engkau benar-benar memahami ini, engkau akan mengerti bahwa yang disebut rezeki bukanlah hadiah yang datang dari luar, melainkan pantulan dari energi yang telah lama engkau pancarkan ke dalam ruang tanpa batas. Dan di sanalah hukum semesta berbisik lembut kepadamu. Bagian kedua, membersihkan getaran yang kusut. Setiap manusia membawa gelombang yang tak terlihat. Ia tidak bersuara, namun memengaruhi setiap langkah dan keputusan yang diambil. Gelombang itu lahir dari emosi, dari pikiran yang sering diulang, dari luka yang belum diampuni, dan dari impian yang belum disadari. Jika tubuh adalah sungai, maka getaran adalah arusnya. Ketika arus itu jernih, kehidupan mengalir lembut seperti air yang menembus bebatuan tanpa perlawanan. Namun ketika ia keruh, arus berhenti di satu titik, menumpuk dan berubah menjadi genangan yang basi. Dalam genangan itulah energi kehilangan arah. Kita merasa sibuk tapi tak sampai. Merasa berlari tapi tak maju. Membersihkan getaran bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang menata ulang hubungan kita dengan apa yang telah terjadi. Karena yang menahan bukan peristiwa itu sendiri, melainkan getaran emosi yang melekat padanya. Ada saatnya setiap jiwa harus menatap bayangan sendiri di cermin waktu, bukan untuk menyesali tapi untuk memahami bahwa setiap luka adalah guru, setiap kehilangan adalah latihan untuk melepaskan, dan setiap kegagalan hanyalah cara semesta membentuk wadah agar lebih luas. Engkau tidak bisa menarik rezeki dengan tangan yang masih menggenggam rasa bersalah. Energi yang terikat pada penyesalan tidak mengalir. Ia membeku seperti air yang lupa menjadi hujan, dan semesta yang selalu membaca getaran hanya bisa mengembalikan cerminan dari pembekuan itu. Maka, cara gila kedua untuk mengubah energi menjadi magnet rezeki adalah membersihkan getaran yang kusut dengan keheningan dan penerimaan. Di tengah kebisingan dunia, manusia sering lupa bahwa diam juga berbicara. Bukan diam yang mati, tapi diam yang sadar. Diam yang mendengarkan diri sendiri tanpa menghakimi. Dalam diam yang jernih, semua getaran kasar mulai larut. Kemarahan, rasa takut, kecemasan, dan keinginan yang berlebihan mulai kehilangan cengkeramannya. Duduklah sendirian, tanpa gawai, tanpa musik, tanpa rencana. Biarkan pikiran berlari kemanapun ia mau. Seperti anak kecil yang berlarian di taman tanpa arah. Jangan hentikan, jangan marahi, jangan buru-buru menenangkannya. Cukup amati dari kejauhan dengan kasih. Semakin engkau tidak melawan, semakin tenang pikiran itu menjadi. Dan dari keheningan itulah energi lama mulai terurai, seperti debu yang larut dalam air sungai. Keheningan adalah air suci yang membasuh frekuensi lama. Ia tidak memaksa, tidak menilai, hanya membersihkan. Dan dari sana engkau mulai merasakan sesuatu yang ringan, seolah beban yang tidak pernah engkau sadari tiba-tiba runtuh dengan lembut. Energi yang paling sering mengikat manusia adalah penolakan terhadap apa yang telah terjadi. Ketika engkau menolak kenyataan, engkau sebenarnya sedang berperang dengan arus sungai. Dan sungai sebagaimana hidup tidak pernah bisa dipaksa mengalir ke arah yang engkau mau. Penerimaan bukan berarti menyerah. Ia adalah tindakan paling kuat untuk berhenti menolak kehidupan. Ia adalah cara tertinggi untuk menyatu dengan alur yang lebih besar dari kehendak pribadi. Katakan dalam hati, dengan lembut dan sadar, aku menerima semua yang pernah datang kepadaku, karena tanpa itu aku takkan menjadi seperti sekarang. Kalimat itu sederhana namun memiliki daya yang besar. Setiap kali engkau mengucapkannya, arus energi yang lama mulai berubah arah. Apa yang dulu berat menjadi ringan, apa yang dulu membelenggu menjadi pintu yang terbuka. Penerimaan adalah kunci yang mengubah luka menjadi cahaya, dan cahaya itu tanpa engkau sadari akan menjadi panggilan bagi rezeki yang seirama. Ada bentuk energi yang paling pekat, paling berat, dan paling sulit dilepaskan. Dendam. Ia tumbuh pelan-pelan di dasar hati, bersembunyi di balik kalimat "aku sudah lupa", padahal getarannya masih hidup.
meracuni setiap langkah yang diambil. Memaafkan bukan tentang memberi pembenaran pada kesalahan orang lain, tapi tentang mengembalikan kebebasan pada diri sendiri. Ketika engkau memaafkan, engkau bukan sedang memberi hadiah pada orang yang menyakiti, melainkan membuka gembok di dada yang sudah terlalu lama tertutup. Setiap kali engkau melepaskan beban dendam, energi yang beku di tubuhmu mulai mencair menjadi daya hidup baru. Dan dari daya itulah muncul keajaiban-keajaiban kecil. Hubungan yang sembuh, peluang yang datang, dan kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Memaafkan adalah tindakan spiritual yang paling praktis. Ia tidak butuh ritual besar, hanya butuh keberanian untuk berkata, "Aku tidak akan membawa cerita lama ini ke masa depanku." Energi bukan hanya tentang batin, tapi juga tentang ruang tempat kita bernaung, ruang yang penuh debu, barang menumpuk, atau benda yang tak lagi digunakan, menyimpan frekuensi stagnan yang perlahan-lahan menyerap daya hidup. Bersihkan ruangmu seperti engkau sedang membersihkan pikiran. Setiap kali engkau menyingkirkan sesuatu yang tak lagi dibutuhkan, engkau sebenarnya sedang menegaskan kepada semesta, "Aku siap menerima yang baru." Bukalah jendela setiap pagi, biarkan udara segar masuk. Cahaya matahari bukan hanya untuk menerangi, tapi juga untuk mengubah partikel-partikel gelap yang menempel di udara menjadi getaran hidup yang baru. Tanam satu tanaman kecil, letakkan di dekat tempat tidur atau meja kerja. Biarkan alam menjadi penyeimbang bagi arusmu yang terlalu sibuk. Lingkungan yang bersih adalah perpanjangan dari jiwa yang tertata. Ketika ruangmu damai, pikiranmu pun lebih mudah tenang. Dan dalam ketenangan itu, inspirasi serta rezeki lebih mudah menemukan jalannya. Manusia modern sering lupa bahwa tubuh adalah alat musik yang harus diselaraskan dengan irama bumi. Tidur terlalu larut, makan terburu-buru, hidup dikejar oleh jam digital yang tak mengenal detak alami. Ketika ritme tubuh terlepas dari irama bumi, frekuensi pun menjadi kacau. Kembalilah ke siklus alami. Tidurlah ketika malam mulai menutup mata, dan bangun ketika cahaya pertama menyentuh bumi. Sapa matahari pagi dengan kesadaran penuh. Rasakan hangatnya di kulit, biarkan ia membangunkan sel-sel dalam tubuhmu. Minumlah air perlahan, bukan sekadar untuk melepas haus, tapi untuk mengingat bahwa tubuhmu adalah bagian dari aliran air semesta. Setiap tetes yang masuk adalah kehidupan yang baru. Gerakan tubuh bukan hanya untuk bentuk, tapi untuk aliran. Menari, berjalan, atau sekadar menarik napas dalam-dalam dengan penuh rasa. Semua adalah cara tubuh menjaga ritme energi agar tetap mengalir. Ketika tubuh kembali ke irama alam, pikiran pun ikut tenang. Dan di dalam ketenangan itu, muncul kejernihan. Kejernihan untuk mendengar arah semesta yang sesungguhnya. Saat debu mulai turun membersihkan getaran bukanlah proyek satu malam, ia adalah tarian panjang antara kesabaran dan keberanian. Namun setiap langkah kecil menuju kebersihan batin adalah langkah besar menuju keberlimpahan hidup. Ketika arus energi dalam diri mulai jernih, dunia luar ikut merespons. Orang-orang baru muncul membawa kabar baik, peluang datang dari arah yang tak pernah dipikirkan. Dan hati mulai merasakan kedamaian yang tak bergantung pada hasil apapun. Itulah tanda bahwa engkau mulai seirama dengan hukum semesta, bahwa yang bersih menarik kejernihan, bahwa yang tenang menarik kedamaian, dan bahwa yang lapang menarik kelimpahan. Maka bersabarlah, dan terus bersihkan dirimu seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Karena sungai yang jernih tidak perlu berteriak untuk mencapai laut, ia hanya perlu mengalir. Bagian ketiga, menyelaraskan diri dengan irama semesta. Setelah engkau membersihkan getaran yang kusut, setelah engkau melepas beban yang menenggelamkan jiwa, maka tibalah saatnya untuk mendengarkan musik yang lebih halus. Musik yang tidak dimainkan oleh manusia, melainkan oleh semesta itu sendiri. Irama semesta bukan suara, ia adalah getaran yang berdenyut di balik segala kejadian. Ia mengalun di antara tarikan napas dan desir angin, berputar dalam gerakan bulan dan pasang laut.
mengalir di detak jantung dan langkah-langkah kecil kehidupan. Siapapun yang mampu menyelaraskan diri dengan irama itu, akan menemukan bahwa hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan yang melelahkan, melainkan tarian yang lembut. Sebuah kerjasama antara niat manusia dan kebijaksanaan alam raya. Manusia seringkali merasa hidup sedang menentangnya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, ia berkata, "Semesta tidak berpihak padaku." Namun semesta tidak pernah melawan siapapun. Ia hanya mengikuti hukum-hukum halus yang menata keberadaannya. Hukum gravitasi tidak menghukum benda yang jatuh. Ia hanya bekerja sebagaimana adanya. Begitu pula hukum vibrasi dan resonansi. Apa yang engkau pancarkan itulah yang kembali kepadamu. Ketika engkau menabur getaran cemas, semesta menjawab dengan kejadian-kejadian yang menegaskan kecemasan itu. Ketika engkau menabur rasa damai, semesta pun mengatur jalannya agar kedamaian menjadi teman perjalananmu. Maka berhentilah memohon agar dunia berubah demi ketenanganmu. Ubahlah frekuensimu dan dunia akan menyesuaikan dirinya. Itulah irama pertama dari hukum semesta, keselarasan antara dalam dan luar. Segala sesuatu di alam ini memiliki tempo. Bunga tidak dipaksa untuk mekar sebelum waktunya, dan hujan tidak diminta turun pada musim kemarau. Alam tunduk pada harmoni yang lebih besar dari kehendak individu. Namun manusia modern, dengan egonya yang tergesa-gesa, terlalu sering menuntut kehidupan agar berlari sesuai rencananya. Padahal tergesa adalah bentuk halus dari ketidakpercayaan pada proses. Keselarasan dengan semesta dimulai ketika engkau belajar menunggu dengan tenang. Bukan menunggu dalam keputusasaan, tetapi menunggu dengan keyakinan bahwa setiap hal memiliki musimnya. Seperti benih yang berdiam di tanah gelap, ia tidak tahu kapan hujan akan datang. Namun ia percaya bahwa alam tidak akan melupakannya. Begitu pula denganmu, ada waktu untuk berjuang, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk menerima, dan ada waktu untuk mekar. Kesabaran bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kepercayaan pada harmoni kosmik. Ada perbedaan antara menyerah dan mengalir. Menyerah berarti kehilangan arah. Mengalir berarti percaya pada arus yang membawa ke tempat yang lebih luas. Bayangkan engkau berada di sungai besar. Jika engkau melawan arus, engkau akan lelah tanpa sampai. Jika engkau pasrah tanpa arah, engkau akan hanyut tanpa tujuan. Namun jika engkau mengatur posisi dan membaca gerak air, engkau akan menemukan kecepatan alami yang membawamu maju dengan lembut. Demikian pula hidup. Ketika engkau mulai peka terhadap tanda-tanda semesta, sinkronisitas kecil, pertemuan yang tak terduga, intuisi yang samar namun kuat, itu artinya engkau sedang belajar menari bersama arus yang benar. Kadang arus membawa ke tempat yang tak terduga, namun jika hatimu tetap tenang, engkau akan menyadari bahwa setiap belokan, setiap perlambatan adalah bagian dari geometri besar yang mengantarmu pada tujuan sebenarnya. Dalam kebisingan dunia, mudah sekali kehilangan arah. Namun semesta berbicara pelan. Ia tidak menjerit, tidak memaksa, ia hanya berbisik lembut pada hati yang tenang. Maka jika engkau ingin tahu kemana harus melangkah, jangan bertanya pada dunia yang bising. Kembalilah ke ruang batin yang hening, tempat di mana intuisi bergetar lebih halus dari pikiran. Keheningan bukan kekosongan. Ia adalah ruang di mana semesta dan jiwamu berdialog. Di sanalah muncul dorongan kecil yang seakan tak masuk akal. Telepon yang ingin engkau lakukan, langkah yang ingin engkau ambil, atau keputusan yang tiba-tiba terasa benar tanpa alasan. Itulah cara semesta menuntunmu. Dan jika engkau berani mempercayai suara halus itu, hidupmu mulai bergerak dengan keindahan yang tak bisa dijelaskan logika. Setiap manusia adalah penari di panggung besar alam raya. Gerakannya terlihat sederhana, berjalan, bekerja, mencinta. Namun setiap langkah membawa getaran yang menambah harmoni pada tarian semesta. Menjadi selaras bukan berarti berhenti bergerak. Justru sebaliknya, engkau mulai menari dengan penuh kesadaran. Setiap tindakan sekecil apapun dilakukan dengan rasa penuh dan niat yang jelas. Menyapu lantai pun bisa menjadi doa.
Menyeduh teh pun bisa menjadi meditasi. Mendengarkan seseorang pun bisa menjadi ibadah energi jika dilakukan dengan kehadiran penuh. Saat engkau menari dengan kesadaran, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus diselesaikan, tetapi sebagai simfoni yang ingin dimainkan. Dan pada saat itu, keberlimpahan berhenti menjadi tujuan. Ia berubah menjadi irama alami yang mengalir tanpa paksaan. Ketika frekuensimu telah seirama dengan semesta, keajaiban bukan lagi sesuatu yang kau tunggu, tetapi sesuatu yang terjadi setiap hari tanpa disadari. Burung kecil yang lewat di pagi hari, senyum orang asing di jalan. Kata yang tepat datang di waktu yang tepat, semuanya menjadi tanda kecil bahwa engkau berada di jalur yang selaras. Keselarasan melahirkan kemudahan, bukan karena dunia menjadi lebih lunak, tetapi karena dirimu tidak lagi keras terhadap dunia. Ketika engkau lembut terhadap kehidupan, kehidupan pun membalas dengan kelembutan yang sama, dan dalam kelembutan itu rezeki mengalir tanpa engkau kejar. Ia datang karena engkau sudah menjadi magnet bagi kedamaian itu sendiri. Engkau tidak perlu menjadi lebih dari yang sudah ada. Engkau hanya perlu menjadi nada yang tepat dari lagu semesta. Nada yang tahu kapan harus tinggi, kapan harus rendah, kapan harus diam, dan kapan harus bergema. Jika engkau menyadari ini, maka engkau akan memahami bahwa keselarasan bukan tujuan akhir, melainkan cara hidup yang baru. Engkau tidak lagi melawan hidup, tetapi hidup mulai mengalir melewatimu dengan mudah dan anggun. Dan di sanalah, hukum semesta menuliskan satu kalimat sunyi. Mereka yang selaras tak perlu mengejar apapun, karena yang mereka cari telah berdiri di depan mereka menunggu untuk dikenali. Bagian keempat, menyalakan cahaya niat dan frekuensi syukur. Ada kekuatan lembut yang mengalir di balik setiap niat yang murni. Ia tak terlihat, tak bersuara, namun mampu menembus batas jarak dan waktu. Niat adalah bahasa pertama yang dimengerti oleh semesta. Bahasa yang tidak diucapkan oleh bibir, melainkan oleh getaran yang lahir dari kedalaman jiwa. Setiap peristiwa di alam ini bermula dari niat. Langit menciptakan hujan karena berniat memberi kehidupan. Matahari terbit karena berniat menerangi. Bunga mekar karena berniat menghadirkan keindahan. Dan manusia diciptakan untuk berniat mengalami keajaiban kesadaran. Namun seiring waktu banyak niat manusia menjadi buram. Ia dibungkus oleh ambisi, oleh ketakutan, oleh keinginan untuk membuktikan sesuatu. Kita berniat bukan untuk memberi, tapi untuk memiliki. Bukan untuk mengalir, tapi untuk menguasai. Padahal niat yang lahir dari kegelisahan akan menarik gelombang yang sama. Semesta tidak bisa disuap oleh kepura-puraan. Ia membaca getaran, bukan kata-kata. Telah itu paham, cara gila keempat untuk mengubah energi menjadi magnet rezeki adalah menyalakan kembali cahaya niat dan menanamnya di tanah syukur yang lembut. Niat adalah benih. Syukur adalah tanah yang membuat benih itu tumbuh. Tanpa syukur, niat hanya menjadi keinginan yang kering. Namun dengan syukur setiap niat menjadi doa yang bernyawa. Coba bayangkan setiap kali engkau mengucapkan niat, sebuah cahaya kecil menyala di dalam dadamu. Cahaya itu hangat, lembut, namun berdenyut kuat. Ia mengirimkan pesan ke seluruh lapisan semesta, menyatakan siapa dirimu dan apa yang engkau pancarkan. Jika cahaya itu lahir dari ketakutan, getarannya tidak stabil. Ia bergetar cepat dan kacau, memantulkan bayangan dari apa yang engkau hindari. Namun jika ia lahir dari cinta dan keyakinan, getarannya menembus lapisan realitas dengan tenang, membuka jalur-jalur tak terlihat tempat keajaiban berjalan menghampirimu. Begitulah hukum semesta bekerja, bukan dengan kebetulan, melainkan dengan resonansi. Apa yang engkau pancarkan dalam bentuk niat akan kembali dalam bentuk pengalaman. Bukan karena semesta memilih-milih, tapi karena ia hanya tahu satu cara, meniru frekuensi sumbernya. Maka, nyalakan kembali cahaya niatmu dengan kesadaran penuh. Bukan aku ingin kaya, tetapi aku siap menjadi saluran keberlimpahan. Bukan aku ingin dicintai, tetapi aku siap memancarkan cinta tanpa syarat. Bukan aku ingin berhasil, tetapi aku siap tumbuh, memberi, dan menyatu dengan karya yang bermakna. Perhatikan perbedaan getarannya.
Yang pertama lahir dari kekurangan, yang kedua lahir dari kelimpahan. Yang pertama menuntut, yang kedua memberi ruang, dan semesta hanya bisa menumbuhkan apa yang memberi ruang bagi pertumbuhan. Di dalam syukur, niat menjadi doa yang lembut namun pasti. Syukur adalah kunci yang membuka pintu-pintu energi yang tertutup. Ia tidak memaksa, tidak meminta, hanya mengakui bahwa setiap hal sudah cukup sebagaimana adanya. Dan ketika seseorang benar-benar merasa cukup, kehidupan pun merasa cukup untuk memberinya lebih. Syukur bukan sekadar kata yang diulang setiap pagi, melainkan cara memandang hidup dengan mata yang bening. Ketika engkau melihat kesulitan dan masih bisa berkata terima kasih, energi dalam dirimu bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi. Syukur mengubah beban menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi kekuatan. Cobalah, suatu hari nanti, duduk sendirian di bawah langit malam. Lihat bintang-bintang yang berkelip di antara gelap. Di sana, di antara cahaya dan sunyi, ucapkan dengan lembut dalam hatimu, terima kasih atas segala hal yang pernah datang, terima kasih atas yang pergi, dan terima kasih atas yang sedang menuju. Lihat bagaimana dadamu terasa hangat. Itulah energi syukur yang menyalakan kembali jaring cahaya di tubuh halusmu. Ia bergerak perlahan, menyembuhkan sel, menenangkan pikiran dan memperluas auramu hingga menyentuh ruang yang belum pernah engkau sadari. Syukur bukan sekadar perasaan. Ia adalah kekuatan elektromagnetik. Getarannya mampu menarik gelombang serupa, seperti magnet yang memanggil partikel-partikel sefrekuensi untuk berkumpul. Dan ketika hidupmu bergetar dalam syukur, engkau tidak lagi mencari keajaiban. Engkau menjadi keajaiban itu sendiri. Orang yang bersyukur tidak pernah kekurangan, karena setiap kali ia menerima sesuatu, sekecil apapun ia menggandakan energinya dengan rasa terima kasih yang tulus. Dan dari penggandaan itulah lahir kelimpahan. Begitulah hukum semesta membalas getaran yang bersih. Tidak dengan angka, tapi dengan kedamaian yang dalam. Tidak dengan banyaknya benda, tapi dengan keluasan rasa. Nyalakan kembali niatmu setiap pagi. Jangan biarkan hari dimulai tanpa arah dan kesadaran. Ucapkan dengan lembut, bukan untuk semesta, tapi untuk jiwamu sendiri. Apa yang engkau pilih untuk pancarkan hari ini? Apakah engkau memilih menjadi sumber cinta atau penyebar cemas? Apakah engkau memilih memberi cahaya atau menambah gelap pada dunia yang sudah letih? Karena setiap niat adalah benih, dan engkau adalah ladang tempat benih itu tumbuh. Rawatlah dengan kata yang lembut, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang penuh makna. Jangan tergesa menunggu hasilnya. Karena yang menanam dengan cinta tidak pernah menanyakan kapan musim panen tiba. Ia tahu setiap waktu memiliki kebijaksanaannya sendiri. Dan ketika musim itu datang, engkau akan menyadari sesuatu yang menakjubkan. Segala hal yang dulu engkau niatkan telah kembali, bukan sebagai hal yang datang dari luar, tetapi sebagai bagian dari dirimu yang kini lebih utuh, lebih bercahaya, lebih damai. Di titik itu, engkau tak lagi memohon rezeki, karena engkau telah menjadi magnet rezeki itu sendiri. Engkau tak lagi mencari kebahagiaan, karena engkau telah menjadi ruang tempat kebahagiaan berdiam. Engkau tak lagi menunggu keajaiban, karena setiap napasmu adalah keajaiban yang terus berulang. Dan hukum semesta, dengan senyum yang tak terlihat, berbisik kepadamu. Apapun yang engkau niatkan dengan syukur, akan menemukan jalannya untuk kembali kepadamu. Bukan karena engkau meminta, tetapi karena engkau sudah selaras dengan irama memberi dan menerima. Di sanalah terangmu menyala lebih kuat dari sebelumnya. Bagian kelima, mencipta realita lewat getaran yang dipilih. Segalanya dimulai dari getaran yang engkau pilih untuk dihidupi. Bukan dari keadaan di luar, bukan dari kata orang, bukan dari peristiwa yang datang atau pergi. Segala yang engkau alami hanyalah gema dari frekuensi yang engkau pancarkan, seperti suara yang memantul di dinding kesadaranmu sendiri. Hidup tidak pernah acak meski tampak seperti itu. Segala hal memiliki pola, memiliki arus, memiliki keserupaan yang tak terlihat oleh mata, tapi dirasakan jelas oleh batin yang terjaga.
Engkau menarik bukan apa yang engkau inginkan, melainkan apa yang engkau getarkan. Keinginan bisa bohong, tapi energi tidak. Setiap kali engkau berpikir, semesta bergetar. Setiap kali engkau merasa, semesta mencatat. Dan setiap kali engkau yakin, semesta menyusun jalannya. Begitulah realita terbentuk, bukan karena kebetulan, tapi karena hukum resonansi yang tak pernah gagal bekerja. Manusia sering berdoa untuk hidup yang lebih baik, namun jarang memperbaiki getaran dari doa itu sendiri. Mereka mengucapkan kata-kata indah, namun dengan rasa takut di baliknya. Mereka meminta cahaya, namun hatinya masih mencurigai gelap. Mereka menunggu keajaiban, namun masih menolak percaya bahwa mereka sendirilah sumber keajaiban itu. Padahal, setiap realita bermula dari pilihan batin. Pilihan untuk melihat, merasakan, dan mempercayai sesuatu, bahkan sebelum ada bukti apapun. Dan disitulah letak rahasia besar yang jarang disadari. Keyakinan adalah kekuatan pencipta. Engkau menciptakan bukan dengan tanganmu, tapi dengan getaran dari kesadaranmu. Engkau tidak perlu mengubah dunia. Engkau hanya perlu mengubah frekuensimu, dan dunia pun menyesuaikan diri seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya. Segala yang engkau lihat hari ini adalah masa lalu yang sudah memadat. Ia adalah sisa dari energi dan pikiran yang pernah engkau tanam kemarin, minggu lalu, atau bertahun-tahun yang lalu. Realita adalah hasil karya getaran yang sudah selesai menggema. Maka jika ingin mengubah hidupmu, jangan lawan bayangan yang sudah terbentuk. Ubahlah sumber cahaya di dalam dirimu. Satu pikiran yang disadari sepenuhnya dapat mengubah arah hidup. Satu rasa syukur yang sungguh dapat menggeser garis takdir. Dan satu keyakinan yang dipelihara dengan tenang dapat menarik seluruh semesta untuk bekerja sama tanpa engkau sadari. Namun mencipta bukan berarti mengendalikan. Banyak orang berusaha mencipta hidup dengan penuh paksaan. Memvisualisasi dengan tegang, menuntut hasil dalam waktu yang terburu, memaksa semesta untuk tunduk pada kalender pribadinya. Padahal, energi tidak mengenal paksaan, ia hanya mengenal keseimbangan. Engkau tidak bisa memanggil sesuatu yang belum siap engkau tampung. Engkau tidak bisa menarik kelimpahan jika di dalam dirimu masih ada ruang sempit yang takut kehilangan. Engkau tidak bisa mencipta kedamaian jika di dalam dirimu masih ada perang kecil yang belum selesai. Maka rahasia mencipta realita bukan tentang memanggil hal-hal baru, tetapi tentang menjadi wadah yang layak untuk menampungnya. Ketika engkau sudah siap, realita itu datang sendiri, tanpa perlu dijemput. Mencipta berarti mengizinkan. Mencipta berarti percaya bahwa apa yang engkau getarkan sudah mulai membentuk dirinya di balik layar waktu. Engkau tidak melihatnya karena ia masih dalam perjalanan menuju kepadatan, seperti benih yang belum tumbuh di atas tanah, namun telah bekerja keras di dalam gelap. Kepercayaanmu adalah cahaya yang menuntun benih itu menuju permukaan, dan setiap kali engkau ragu, engkau seperti menutup tanah di atasnya sedikit lebih rapat, menghambat pertumbuhannya dengan getaran takut yang halus namun kuat. Maka biarkan keyakinanmu menjadi udara dan cahaya bagi benih itu. Lihatlah ia tumbuh bukan karena engkau menatapinya, tapi karena engkau percaya padanya. Realita tidak dicipta lewat tindakan yang tergesa, melainkan lewat kehadiran penuh dalam setiap tindakan kecil. Ketika engkau berbicara dengan kelembutan, dunia menjawab dengan keindahan. Ketika engkau bekerja dengan cinta, hasilnya membawa kedamaian. Ketika engkau memberi tanpa takut kekurangan, hidup menanggapinya dengan kemurahan yang berlipat. Begitulah hukum semesta mencatat, tidak pada kata-kata yang keras, melainkan pada getaran yang hening. Tidak pada doa yang panjang, melainkan pada keyakinan yang tulus. Tidak pada usaha yang sibuk, melainkan pada tindakan yang disertai kesadaran. Kau tidak harus tahu bagaimana semesta bekerja. Tugasmu hanyalah menjaga frekuensi agar tetap bersih. Karena ketika getaranmu selaras, semesta tidak mungkin salah menafsirkan pesanmu. Ya, semua itu tertemui lewat kebetulan yang tidak kebetulan, lewat pertemuan yang terasa biasa namun membawa arah, lewat kata sederhana yang tiba-tiba membuka pengertian. Di saat engkau mulai memperhatikan hal-hal kecil itu,
engkau akan menyadari bahwa realita bukan sesuatu yang engkau hadapi, melainkan sesuatu yang engkau ciptakan dari dalam. Engkau adalah pusat pusaran yang memutar kehidupan di sekitarmu, dan semakin jernih pusaran itu, semakin indah pola yang tercipta. Jika hari ini hidupmu belum seperti yang engkau bayangkan, itu bukan karena semesta belum memberi, tapi karena engkau masih memancarkan getaran dari masa lalu. Jangan menyalahkan apapun, hanya ubah getarannya sekarang. Ubah dengan kesadaran, dengan kelembutan, dengan cinta. Katakan dalam hatimu, aku memilih frekuensi baru, aku memilih kedamaian, aku memilih kelimpahan. Ulangi dengan tenang, bukan untuk mengubah semesta, melainkan untuk meyakinkan jiwamu sendiri bahwa ia sudah berubah. Karena begitu engkau yakin medan energi di sekelilingmu bergeser, dan begitu medan itu bergeser, realita pun mulai menyesuaikan diri. Mencipta realita bukan tentang keajaiban di luar logika, tapi tentang logika baru yang muncul dari kesadaran. Ia bukan sulap, bukan mimpi kosong, tapi hasil dari harmoni antara niat, rasa, dan tindakan yang bergetar di satu nada yang sama. Dan ketika semuanya menyatu, niat yang murni, rasa yang damai, tindakan yang selaras, maka hidupmu menjadi doa yang berjalan. Engkau tidak lagi memohon agar hal baik datang, karena setiap langkahmu sudah menjadi undangan bagi hal-hal baik untuk tiba. Inilah saat di mana engkau benar-benar mengerti arti dari hukum semesta. Bukan sekadar kata-kata, tapi pengalaman langsung dari kebersamaan antara manusia dan energi yang tak berwujud. Di titik ini engkau tidak lagi merasa sendirian. Engkau menjadi bagian dari simfoni besar yang mengatur bintang dan hujan dengan irama yang sama. Dan semesta, dengan kebijaksanaan yang lembut, berkata tanpa suara, ciptaanmu adalah gema dari kesadaranmu. Apa yang engkau pilih untuk getarkan hari ini, akan menjadi dunia tempat engkau hidup esok hari. Begitulah, kehidupan yang dulu engkau kejar kini, tinggal di dalam dirimu. Engkau tidak lagi menunggu masa depan yang indah, karena engkau telah menciptakannya dari setiap napas yang penuh kesadaran. Engkau tidak lagi berdoa agar dunia berubah, karena dunia sudah berubah ketika engkau berubah. Dan itulah saat ketika engkau menyadari bahwa seluruh hukum semesta hanya memiliki satu inti yang sederhana. Energi mengikuti kesadaran. Apa yang engkau sadari sebagai milikmu akan menjadi milikmu. Apa yang engkau yakini sebagai dirimu akan menjadi bentuk dunia di sekelilingmu. Maka jagalah getaranmu dengan penuh cinta, karena itulah kuas yang melukis kenyataanmu setiap hari. Setiap pikiran adalah warna, setiap perasaan adalah garis, dan setiap tindakan adalah sapuan lembut yang membentuk gambaran hidupmu. Dan bila engkau melukisnya dengan kesadaran, hidupmu akan menjadi karya seni yang baik. Bagian ke-6, menjadi magnet keberlimpahan dan kedamaian. Setelah engkau menyadari dirimu sebagai energi, setelah engkau membersihkan getaran yang kusut, setelah engkau menata langkahmu agar selaras dengan irama semesta, setelah niatmu menyala dan rasa syukurmu menjadi napas yang hidup, dan setelah engkau memahami bahwa realita hanyalah pantulan dari getaran yang engkau pilih, maka tibalah pada tahap terakhir dari perjalanan ini. Tahap di mana engkau tidak lagi mencari apapun, karena engkau telah menjadi sumber dari segala yang engkau cari. Inilah cara gila ke-6, menjadi magnet bagi keberlimpahan dan kedamaian. Bukan karena engkau mengejarnya, tetapi karena engkau sudah menjadi dirinya. Magnet tidak berusaha menarik, ia hanya menjadi dirinya sendiri dengan konsisten. Ia tidak mengejar partikel logam di sekitarnya. Namun kehadirannya cukup untuk membuat semuanya mendekat dengan sendirinya. Begitu pula manusia yang telah selaras dengan hukum semesta. Ia tidak lagi sibuk mengejar hasil, karena hasil adalah konsekuensi alami dari keberadaannya yang bergetar tinggi. Keberlimpahan sejati bukan tentang jumlah, melainkan tentang rasa cukup yang hidup di dalam dada. Rasa cukup bukan kemalasan untuk berhenti, tetapi kesadaran bahwa apapun yang ada di hadapanmu adalah bagian dari kelimpahan itu sendiri. Rasa cukup adalah tanah tempat segala hal tumbuh dengan subur, karena dari sanalah syukur berakar dan memberi kehidupan pada segala niat. Orang yang merasa cukup tidak kehilangan arah,
karena setiap hal baginya adalah anugerah. Ketika hujan datang, ia melihat berkah. Ketika panas menyengat, ia melihat cahaya. Ketika kehilangan tiba, ia melihat ruang untuk menemukan kembali makna. Rasa cukup mengubah dunia yang keras menjadi lembut, dan mengubah segala yang tampak biasa menjadi kesempatan untuk bersyukur. Engkau menjadi magnet ketika engkau berhenti meminta dunia mengisi kekosonganmu. Engkau menjadi magnet ketika engkau mulai memberi, bukan karena ingin mendapat, tapi karena engkau tidak bisa menahan limpahan yang meluap dari dalam dirimu sendiri. Memberi bukan lagi kewajiban, tapi ekspresi alami dari jiwa yang penuh. Lihatlah, orang yang hidup dengan energi ini akan membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Ia bisa masuk ke ruangan yang gelap dan ruangan itu menjadi terang. Ia bisa berbicara dengan kata-kata sederhana namun setiap kalimatnya mengandung penyembuhan. Ia bisa diam dan keheningannya terasa menenangkan bagi siapapun yang mendekat. Inilah magnet sejati, bukan yang menarik karena ingin memiliki, melainkan yang memancar karena sudah memiliki segalanya di dalam. Kedamaian adalah bentuk tertinggi dari kelimpahan, karena ketika hati tenang, segala sesuatu yang datang menjadi tambahan bukan kebutuhan. Ketika hati damai, bahkan hal kecil terasa cukup untuk menghidupi. Dan ketika kedamaian menjadi pusat hidupmu, semesta mulai menata segalanya untuk menjagamu dalam keseimbangan itu. Menjadi magnet bukan berarti hidup tanpa tantangan. Angin tetap datang, ombak tetap bergulung, namun engkau kini menjadi pusat badai yang hening. Ketika dunia di sekelilingmu berputar dengan kecepatan dan kekacauan, engkau berdiri di tengahnya tanpa goyah, karena engkau tahu bahwa semua gerakan itu hanyalah tarian energi yang sedang berganti bentuk. Kekuatan magnetik ini lahir dari kesadaran yang teguh namun lembut. Engkau tidak lagi bereaksi, engkau merespons dengan tenang. Engkau tidak lagi menuntut jawaban. Engkau mendengarkan dengan penuh percaya. Engkau tidak lagi memaksa waktu. Engkau menari dalam irama yang ia pilihkan untukmu. Semakin damai dirimu, semakin kuat medan magnet di sekitarmu. Orang-orang datang bukan karena engkau menarik mereka, tetapi karena mereka menemukan ketenangan dalam auramu. Peluang muncul bukan karena engkau memburunya, tetapi karena semesta tahu engkau sudah siap untuk menerimanya. Dan rezeki mengalir bukan karena engkau berdoa lebih keras, tetapi karena engkau hidup dalam getaran syukur, yang terus menumbuhkan ruang untuk kelimpahan itu sendiri. Pada akhirnya, menjadi magnet keberlimpahan bukan tentang kekuatan luar, melainkan tentang keutuhan dalam. Ketika engkau utuh, dunia di sekitarmu pun ikut menyatu. Ketika engkau damai, kehidupan menanggapi dengan keselarasan. Ketika engkau bahagia tanpa alasan, semesta memberimu 1000 alasan tambahan untuk bersyukur. Kedamaian bukan tujuan akhir, tetapi keadaan alami dari jiwa yang mengenali dirinya sebagai bagian dari seluruh ciptaan. Dan ketika engkau hidup dalam keadaan itu, tak ada lagi yang perlu dikejar, karena engkau telah kembali ke rumah, ke dalam dirimu sendiri, tempat sumber dari segala energi berdiam dengan tenang. Di sana, dalam keheningan yang tak memiliki batas, engkau akan mendengar bisikan lembut dari semesta, suara yang sama yang pernah menuntun bintang pertama untuk bersinar. Kini engkau tidak lagi mencari cahaya, karena engkau telah menjadi cahaya itu sendiri. Biarkan kata-kata ini bergetar dalam batinmu seperti mantra yang abadi. Hirup napasmu dalam-dalam, dan rasakan udara yang masuk sebagai bukti bahwa kehidupan terus memilihmu. Rasakan detak jantungmu, bukti bahwa semesta masih menulis puisi tentangmu di setiap denyut waktu. Engkau tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu yang sadar, hadir dan utuh. Dan ketika engkau berjalan lagi di dunia ini, dengan langkah yang ringan dan pandangan yang jernih, engkau akan menyadari sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logika manapun. Bahwa keberlimpahan bukanlah sesuatu yang engkau temukan, tetapi sesuatu yang engkau sadari telah ada sejak awal. Disinilah seluruh perjalanan 6 cara gila itu berakhir, namun sebenarnya, disinilah pula segalanya dimulai. Karena setelah menyadari energi, membersihkan getaran, menyelaraskan diri, menyalakan niat, mencipta realita dan menjadi magnet bagi kedamaian,
Engkau tidak lagi sekadar hidup di dalam semesta, melainkan hidup bersama semesta. Engkau dan alam semesta kini menari dalam satu gerakan yang sama. Tak ada lagi jarak antara pencipta dan ciptaan. Hidup bukan lagi medan perang, melainkan ladang cahaya yang engkau rawat dengan kesadaran penuh. Dan setiap kali engkau tersenyum, semesta tersenyum bersamamu, karena ia mengenali dirinya di dalam dirimu. Pada akhirnya, semua hukum semesta hanya ingin mengatakan satu hal sederhana. Jadilah terang yang engkau cari. Jadilah kedamaian yang engkau dambakan. Jadilah kelimpahan yang engkau doakan, karena segalanya telah menjadi dirimu sejak awal. Dan saat engkau benar-benar memahami itu, tidak ada lagi perbedaan antara engkau dan kehidupan itu sendiri. Segalanya menyatu dalam satu kesadaran besar. Kesadaran yang bergetar lembut, damai dan penuh cinta, seolah semesta berbisik di telingamu. Selamat datang pulang, wahai cahaya yang berjalan dalam bentuk manusia.